silakan. Mau bertanya tentang syahadat. Yes. Bang Zuma waktu di syahadat kan mengucapkan kata, yaitu kata aku bersaksi Ya. bahwa tiada Tuhan selain Allah. Ya. Berarti kalau pemikiran saya, Tuhan dengan Allah itu berarti kalau bagi saya sama. Berarti kalau bagi pemikiran Bang Zuma itu berbeda. Dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah Rasul utusan Allah. Ya. Dalam Bang Zuma bersyahadat seperti itu, apakah Bang Zuma pernah menyaksikan bahwa memang Muhammad utusan Allah, bahwa tiada Tuhan selain Allah? Itu saksi. Abang melihat sendiri ya. Oke. Baik. Saya melihat kemudian adik saya yang perempuan hamil, diperiksa USG kandungannya betul, beliau hamil. Lalu saya bersaksi bahwa adik saya benar-benar telah melakukan hubungan suami istri dengan suaminya. Kira-kira persaksian saya ini salah atau tidak? Itu nggak salah, Bang. Soalnya bagus. itu memangnya bagus. Yang tidak nyata, yang Abang nyatakan itu yang jadi masalah. Oke. Ketika kemudian berbicara mengenai kenabian baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah menyatakan apa? Ma dalla sahibukum wa ma gawa wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha 'allamahu syadidul quwa. Kawanmu Nabi Muhammad tidak sesat dan tidak keliru, dan tidaklah kemudian yang diucapkannya itu berupa Al-Quran menurut hawa nafsunya, dan tidak lain Al-Quran itu adalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Saya bersaksi hari ini bahwa Al-Quran ini adalah wahyu yang diterima oleh seorang yang bernama Nabi Muhammad. Dan karena Al-Quran ini menyatakan kebenaran kalam ilahi, maka kesaksianku itu, meskipun saya tidak melihat beliau menerima wahyu, tapi saya melihat kandungannya benar-benar hamil saudara saya, maka saya bersaksi beliau sudah melakukan bersama dengan suaminya. Saya bersaksi bahwa yang Rasulullah sampaikan sampai kepada saya ini adalah betul-betul wahyu dari langit, dikarenakan kebenaran mutlak absolut, tidak ada keraguan terhadap Al-Quran. Saya bersaksi beliau adalah Nabi. Karena kalau bukan Nabi, bukan Rasul, maka kitabnya akan sama seperti kitab Lukas, Markus, Matius, Yohanes, dan seterusnya. Alhamdulillah, Al-Quran tetap murni dari lisan beliau, dan tak ada satupun isi Al-Quran yang bertentangan dengan ilmu pengetahuan, begitupun zaman. Siapa beliau? Hidup 1400 tahun silam. Tidak ada internet, tidak tahu membaca, tidak paham Taurat, tidak paham kemudian Injil, tidak paham Mazmur, tetapi beliau mengurai. Siapa beliau? Orang jahiliyah, hidup di zaman jahiliyah, umatnya dikelilingi kejahiliaan, tanpa ada kemudian digital, hidup di dunia yang belum beradab. Kemudian dia mampu menguraikan isi alam semesta ini tanpa keraguan seorang diri. Kalau beliau bukan wakil Tuhan di atas muka bumi ini, lalu beliau siapa? Nah, sekarang begini Bang Zuma, bagi saya itu Yesus itu diangkat sebagai Tuhan itu bagi kepercayaan saya, Bang ya. Saya pribadi, bukan mengapa pribadi saya. Yesus itu adalah Tuhan. Karena kenapa saya bilang dia Tuhan? Karena ketika dia mati dan dia bangkit, itu daging dengan roh itu bersatu, bangkit ke surga. Dan itu disaksikan dengan ribuan mata. Sementara abang tidak meyakini kesaksian itu sendiri. Dan bagaimana abang bisa meyakini dalam syahadat bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad utusan Rasul dan utusan Allah? Sementara Yesus sendiri yang di Al-Quran abang, Isa Al-Masih, itu abang abaikan. Coba abang jelaskan. Yesus mempersaksikan dirinya sebagai manusia. Orang-orang mempersaksikan dirinya sebagai manusia.
Hanya Kristen ini yang tampil beda, mempersaksikan Yesus itu adalah Tuhan itu sendiri. Itu yang Anda harus pahami dulu. Kemudian ketika kami bersaksi, saya bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Apakah Allah itu tidak bisa saya lihat? Saya melihatnya kok. Saya melihatnya. Dengan mata batin saya melihatnya. Apa buktinya saya melihat beliau? Ketika Al-Quran mengangkat walaqad khalaqnal insan wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Aku Tuhanmu, lebih dekat wahai semua, sedekat-dekatnya kau semua kepada urat lehermu. Aku Tuhan yang menciptakanmu, jauh lebih dekat ke kamu daripada kamu ke urat lehermu. Itu kata Al-Quran. Nah sekarang saya ingin membuktikan kebenaran ayat suci Al-Quran saya. Kata Al-Quran, wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Aku lebih dekat kepadamu wahai Suma daripada kamu kepada urat lehermu sendiri. Nah, saya buktikan. Ini urat leher saya loh. Ketika saya tanya, ini urat leher saya ada berapa banyak di dalam? Apa yang terjadi di dalamnya? Seperti apa kemudian komponennya? Bagaimana cara kerjanya? Rupa-rupanya saya tidak tahu. Padahal sudah melengket pada diri saya. Saya tidak tahu. Tuhan saya mengatakan saya lebih dekat. Ternyata Tuhan saya yang mengatur segala-galanya. Ini kepala saya nih, sedang kupegang kepala saya nih, kupegang bulat kepala saya. Kepala saya pakai tidur, saya pakai bangun, saya pakai makan, saya pakai bicara, saya pakai pergi, saya pakai pulang, saya pakai dari sejak lahir sampai hari ini. Tapi saya tidak tahu apa isinya di dalam. Saya tidak tahu isinya apa loh. Berarti benar kata Quran, wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Wahai manusia, aku lebih dekat kepadamu daripada urat lehermu. Artinya aku yang melihat semua, aku yang mengatur semua yang ada dalam dirimu. Walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsu. Aku sungguh Tuhanmu telah menciptakanmu dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatimu. Sekarang saya bersuara. Apakah saya tahu suara saya itu apa? Suara saya itu apa? Bentuk suara saya itu kayak mana? Suara saya itu seperti apa? Saya tidak tahu. Bahkan roh yang ada dalam diri saya nih, saya tidak tahu. Saya berbicara ini kenapa? Saya bisa mendengar ini kenapa? Saya bisa melihat ini kenapa? Siapa yang membuat saya bisa melakukan ini semua? Saya sendiri. Mustahil. Tidak mungkin. Bagaimana mungkin Zuma bisa membuat diri Zuma melihat? Bagaimana mungkin Zuma bisa mendengar, membuat kuping lalu mendengar? Enggak mungkin. Ini ada yang meminjamkan, ini ada yang memberikan, ini ada yang mengaturnya semuanya. Siapa dia? Dialah Tuhan kami. Maka kami bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Bahkan Yesus yang Anda sembah apa katanya? Yohanes 5 nomor 30. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Lalu yang membuat kamu sakti, membangkitkan orang mati, membuat orang buta berjalan, orang buta melihat, itu siapa? Allah Azza wa Jalla, pencipta langit dan bumi. Makanya kalau Anda bertanya, umat Islam itu menyembah siapa? Laisa kamitslihi syai'. Tuhannya umat Islam tidak serupa dengan makhluk, sehingga Tuhannya umat Islam itu tidak bisa digambarkan. Kenapa demikian? Karena umat Islam tidak butuh melihat Tuhan. Yang dibutuhkan umat Islam adalah umat Islam harus sadar sesadar-sadarnya dengan akal sehat dan kewarasan, dalam keadaan sadar bahwa yang maha melihat itu sedang menyaksikan perlakuan tindakan umat Islam. Seperti saya nih, apakah saya perlu melihat Tuhan saya? Enggak perlu. Kenapa? Karena Tuhan saya yang melihat saya. Itulah ihsan. Sembahlah Allah seakan-akan engkau melihat Allah. Tapi sekiranya engkau tidak melihatnya, sadarilah sepenuh hati bahwa sesungguhnya Allah melihat engkau. Maka yang kami lakukan, memperbaiki diri, memperbaiki hati. Kenapa? Karena Tuhan melihat kami. Kami tidak melihat Tuhan, tapi Tuhan melihat kami. Maka ketika kami menyembah, tidak perlu kami melihat. Yang pasti Tuhan melihat kami menyembah. Berbeda dengan saudara. Anda harus pelototin Tuhan saudara. Anda harus melihat Tuhan Anda mati, dikubur, bangkit. Ini apa? Coba. Jadi kalau Anda mengatakan kamu bersaksi, yes, alam semesta ini kemudian adalah bentuk eksistensi wujud keberadaan Allah.
Pencipta langit dan bumi menciptakan dua alam sebagai bentuk wujud eksistensi keberadaannya. Alam semesta, alam tempat kita bernaung, dan tubuh kita ini. Tubuh kita ini adalah eksistensi keberadaan Allah. Tidak ada kita kalau tidak ada Tuhan. Tuhanlah yang mengadakan tubuh ini. Sehingga dengan adanya tubuh ini membuktikan Tuhan itu ada. Apakah Anda bisa ada tanpa ada Tuhan? Tidak mungkin. Berarti adanya kita bukti adanya Tuhan. Maka tanpa Tuhan memperlihatkan wujudnya, orang sehat akal sudah paham bahwa Tuhan itu ada. Tugas kita apa sekarang? Mencari Dia? No. Tuhan kita sekarang, tugas kita sekarang ini adalah beribadah, menyembah kepada Dia yang ada. Dia yang ada, yang ada. Ini yang dikatakan Al-Quran. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah maha melihat. Tak perlu kita melihatnya, karena kita tidak maha melihat. Allah maha mendengar. Tak perlu kita mendengar suaranya, karena kita tidak maha mendengar. Hanya Allah yang melihat, maha melihat dan maha mendengar. Maka cukup kita beribadah kepadanya. Dia melihat kita, Dia mendengar kita. Luruskan hati kita. Makanya seluruh Nabi mengajarkan apa? Jalan lurus, jalan lurus, jalan lurus menuju kepada Allah. Yesus pun mengatakan, akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup. Tidak ada yang sampai pada pencipta langit dan bumi tanpa menunjuk jalan. Dia yang menunjukkan rambu-rambu. Ini kiri, ini kanan, ke depan agak menurun, ke depan lagi agak ke atas, tunjukkan ke atas, dan seterusnya. Yesus adalah penunjuk jalan. Dia adalah Mesias, Dia adalah Al-Masih, Dia adalah Nabi, Dia adalah Rasul bagi Bani Israel menuju kepada Allah. Nabi Muhammad adalah jalan menuju kepada Allah. Bukan hanya kepada Bani Israel, tapi seluruh umat manusia, termasuk Anda yang awam. Demikian.